babe. Nakkaminne ujung mundu nalak bakang. Ciao mangalekana. Tindena marise. Boritea tunalele. Sabuli-buli kanangku kering. Panyainna lahirku. Pampatoyenna batinku. Nakkaminne. Panjarian tobarani. Tau tea di pangara. Tea rompan taku rakai. Tea bundut taku bantamai. Tea jaran taku bai. Pundania bundut lompo. Bongga kanang at riak bakang. Landi tea aku lari di kontutojin. Badik ini karena badik ini adalah pusaka, pakaian, berarti pakaian bagi diri kita sendiri, sehingga pada saat proses pembuatan badik ini harus kita melihat dulu waktu dan hari yang bagus. Kapan hari dan waktu yang bagus untuk kita memulai menempah. Jadi pada saat kita sudah tentukan hari, sudah dapat waktu, kita pergi dulu sowan ke Pandre bahwa saya ada berkeinginan untuk membuat jenis badik. Jenisnya badik ini kita request saja. Jenisnya, modelnya, lacaknya apa. Kemudian setelah itu datang kami berikutnya lagi membuat jajakan. Jajakan itu pengantar. Jadi ada pengantar di situ, ada beberapa pengantar yang dibawakan pada saat untuk mulai penempaan badik itu. Ada kelapa, ada beras, ada pisang, ada kain sutra, ada besi yang rencananya akan kita buat sebagai badik. Setelah itu memulailah proses penempaan. Adapun penyelesaian badik ini melibatkan ada beberapa pandre. Jadi ada pandre khusus untuk membuat badik itu, ada pandre yang membuat kalasa, ya besinya badik itu atau kili-kili dalam keris. Ada khusus pandre yang membuat dan mengukir warangkanya atau gagang dan tempat badik itu. Jadi ada 3 pandre dalam hal ini ketika pembuatan badik. Jarang kami dapatkan ada satu pandre yang melaksanakan semua kegiatan tersebut. Biasanya karena mereka memiliki keahlian atau spesifikasi masing-masing, sehingga memang ada khusus pandre besi, ada pandre kalas atau kili-kili, kemudian ada pandre kayu yang membuat warangka, gagang dan tempat badik tersebut. Jadi ada 3 orang pandre yang berperan dalam hal ini ketika pembuatan badik tersebut. Itu mulai kelas 1 SD. Ketika saya setiap hari Minggu berlibur ke rumah kakek yang di daerah gunung sana, setiap saya melihat aktivitas kakek saya bahwa baik itu di ruang tamunya, di ruang tidurnya, banyak badik, sehingga disitulah pada saat malam hari biasanya saya diberitahukan, diajarkan, diperlihatkan, kemudian di samping ada beberapa hal lagi yang kami diberitahukan pada saat itu, apa itu fungsi badik, apa kegunaan badik bagi diri kita sendiri. Jadi mulai dari saya kelas 1 SD sekitar umur 7-8 tahunan pada saat itu.
Jadi saya sadar itu pada saat sekitar tahun 94 ketika saya pertama kuliah. Setelah saya mengetahui bahwa kayaknya ini Badi harus kita sama-sama memperkenalkan kepada generasi-generasi berikutnya, mengajak generasi-generasi muda untuk mau dan ikut dalam hal pelestarian seni dan budaya terutama jenis pusaka ini. Jadi sekitar tahun 94 mungkin saya sudah mulai mau bagaimana teman-teman dan mengajak teman-teman untuk lebih mencintai, karena pesan kakek saya tadi bahwa lelaki Bugis tanpa badik berarti dia tidak memiliki identitas. Yang ini disering salah pahami oleh masyarakat bahwa badik ini senjata tajam. Kami di organisasi kami ini kebetulan kami memiliki organisasi namanya Lembaga Badik Celebes Indonesia. Itu kita badik ini tidak pernah mengatakan senjata tajam, tetapi kami selalu mengatakan bahwa badik ini adalah pusaka yang memang menjadi bagian jati diri kami, bagian sebagai identitas kami yang wajib kita jaga dan lestarikan. Jadi tantangannya bahwa stigma-stigma negatif itu yang muncul di masyarakat, kemudian beberapa juga berpandangan bahwa ini senjata tajam yang tidak boleh dibawa, padahal ini adalah identitas bagi kami. Sehingga dari situlah terbentuk organisasi. Dalam hal ini kami membentuk Lembaga Badik Celebes, sama halnya ketika pencinta airsoft gun, ya, airsoft gun membuat organisasi dalam rangka bahwa mereka melaksanakan olahraga. Kami pun juga begitu, kami membuat organisasi bahwa kami adalah pencipta, kolektor pusaka. Jadi dengan membuat organisasi ini, kita harapkan dapat melindungi para kolektor, para pencinta pusaka, bahwa memang kita terhimpun karena memang mencintai pusaka bukan untuk kegunaan untuk sebagai senjata tajam. Badik bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sebagai simbol identitas diri, tetapi badik atau kawali itu merupakan simbol manifestasi pertahanan diri. Jadi ada ungkapan dalam masyarakat Makassar yang mengatakan tiai burane punatena malaki badik. Jadi bukanlah seorang laki-laki jika tidak merumahkan badik. Jadi badik ini dalam pandangan orang Bugis Makassar, dia layaknya saudara kembar. Dalam masyarakat Bugis Makassar masa lalu ada ungkapan juga yang mengatakan lacupi badina na lacut tompi bicarana. Jadi terkadang badik menjadi bukan hanya sebagai simbol identitas diri, tetapi juga simbol identitas sosial. Dan dia menjadi alat ukur bagi masyarakat Bugis Makassar dalam mempertahankan peranata sosial dan martabat dirinya. Ya, untuk diketahui bersama bahwa badik dalam bahasa Makassar atau kawali dalam bahasa Bugis itu secara umum terbagi atas 3. Satu ini namanya gagang, dalam bahasa Makassar disebut ulu atau pangulu. Kemudian yang sarung ini, sarungnya disebut wanua atau warangka. Dan bagian yang ketiga adalah bilah. Jadi satu pangulu ini melambangkan akal atau budi. Kemudian yang besi ini melambangkan raga atau kekuatan. Sementara sarungnya ini disebut wanua. Wanua. Biasa juga disebut etika. Jadi tidak boleh raga ini atau kekuatan ini diperlihatkan kalau tidak ada etika. Jadi untuk mencabut badik harus punya etika. Dan ketika dicabut harus ada akal. Jadi badik itu harus dikendalikan oleh akal atau budi, bukan oleh emosi. Jadi ini 3 bagian yang tak terpisahkan dari badik yang harus dipahami bagi laki-laki Bugis dan Makassar. Sehingga badik dapat digunakan sebagaimana mestinya
bukan sebagai alat emosional yang penggunanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus ada etika dan akal yang mengendalikan atau untuk menunjukkan raga atau kekuatan dari badik itu sendiri. Saya kira dengan kehadiran Pak Andi Jajang, Andi Abbas dengan LBC ini, kemudian badik menjadi tersosialisasikan dengan sendirinya. Kini LBCI saya kira bukan hanya ada di Pangkep dan Maros serta Makassar, tetapi telah menjadi perhatian seluruh Indonesia. Kini LBCI sudah ada perwakilannya di Kalimantan Timur dan beberapa daerah di luar Pulau Sulawesi itu. Dan dengan semakin aktifnya sosialisasi dan pameran badik, itu generasi muda semakin punya minat dan perhatian dalam pelestarian senjata pusaka. Apalagi sosok Andi Jajang, Andi Abbas itu kemudian telah mendapatkan pengakuan secara nasional bahwa badik sebagai warisan budaya telah mendapatkan sertifikasi setingkat nasional, dan saya kira tidak mudah untuk mendapatkan sertifikasi sebagai orang yang benar-benar memahami badik dengan segala aspeknya, termasuk mungkin yang paling sukar dipahami di sini adalah terkait proses tempa dan pamor badik itu sendiri. Terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa harus ada upaya terus-menerus berkelanjutan terhadap upaya pelestarian badik ini, sehingga nantinya bukan hanya Jajang, Andi Abbas yang pernah memimpin Lembaga Badik Celebes Indonesia, tetapi pada akhirnya akan memunculkan Andi Jajang yang lain demi pelestarian budaya badik ini di manapun berada, di seluruh daerah, bahkan bukan hanya di Sulawesi Selatan, tetapi dimanapun orang Bugis dan Makassar berada. Alhamdulillah setelah selesai kita laksanakan cepat dua atau cepat terusan. Nah, tujuan Lembaga Badik Celebes Indonesia ini adalah bagaimana kita sebagai pemerhati budaya itu bisa tetap melestarikan warisan budaya, menjaga nilai-nilai budaya leluhur kita yang sebenarnya banyak memiliki makna yang mendalam terkait bagaimana pola kehidupan kita sebagai seorang yang beridentitaskan khususnya Bugis Makassar, begitu. Antusiasme dari anggota-anggota LBC, alhamdulillah sekarang perkembangan Lembaga Badik Celebes Indonesia itu sudah menghampiri seluruh wilayah Indonesia. Dan baru-baru ini kami baru-baru meresmikan beberapa DPC di luar, termasuk ada satu DPC yang sekarang sudah berada di Malaysia. Semenjak saya menjabat, upaya-upaya yang termasuk Puang Jajang sebagai dan selaku majelis tinggi itu banyak memotivasi kami terkait bagaimana melestarikan budaya, bagaimana kita kewajiban untuk mempelajari dan terus mengembangkan titipan atau warisan daripada leluhur kita untuk kita pelajari makna-makna mendalam yang mereka titipkan lewat karya mereka buat untuk kita sebagai generasi. Titipan dari Majelis Tinggi Lembaga Badik Celebes senantiasa memotivasi dan terus memberikan dukungan kepada kami sebagai pengurus untuk selalu berbuat, selalu bekerja keras dalam mewujudkan tujuan Lembaga Badik Celebes Indonesia. Dalam melestarikan budaya bukan hal yang mudah, kita harus merasa memiliki budaya itu bersama-sama sehingga perjuangan itu harus disertai dengan semangat. Ada kalimat resopa temangingi nama lomo naletei pamasena dewatai. Bagaimana kita harus berusaha sekuat tenaga kita
Mudah-mudahan hal itulah yang akan menurunkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu mencapai apa yang kita inginkan. Banyak pemuda yang mungkin berpikir bahwa badi itu hanya sekedar senjata tajam, tetapi sebenarnya dalam pemahaman budaya kita mesti memahami bahwa badik ini adalah sebuah benda pusaka yang di dalamnya memiliki makna dan nilai-nilai yang mesti kita pelajari dan mengetahui apa sebenarnya yang disampaikan oleh leluhur kita melalui badik itu sebagai sebuah identitas. Jadi filosofi pengambilan air ini adalah biasa kita kenal dengan sebutan Maleke Wae, di mana di sini kita melakukan ritual mengambil air pada tempat-tempat yang dianggap itu mensucikan dan tempat yang suci dan tempat yang bagus yang mempunyai nilai historis, supaya dengan pengharapan bahwa pengambilan air tersebut mampu membasuh, membersihkan pusaka dan membersihkan bagi sang pemiliknya. Jadi kami melakukan ritual pengambilan air dengan cara penghormatan kepada seluruh alam dan kepada pemiliknya, ini Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian ada juga beberapa perlengkapan dalam hal ini seperti taibani atau lilin, di mana sebagai penerang seluruh penerang baik di kehidupan kita di dunia ini maupun di kehidupan kita di akhirat nanti. Kemudian di mana taibani ini juga sebagai simbol penyatuan, karena taibani ini kan berasal dari kata ataupun didapatkan dari sarang lebah yang dulunya di sarang lebah dijadikan lilin malam, sehingga dianggap membakar semangat, kemudian menjaga persatuan, karena taibani ini, lebah ini adalah simbol daripada persatuan. Kemudian di situ ada soko 4 warna, ya, ada warna hitam melambangkan tanah, warna kuning melambangkan angin atau udara, warna merah melambangkan api, dan warna putih melambangkan air sebagai manifestasi perwakilan daripada pembentukan bumi alam semesta ini. Begitupun juga pada saat pembentukan dan penempaan besi mewakili semua unsur ini. Makna daripada mat tompang ini adalah bagaimana membersihkan pusaka itu sendiri, dalam hal ini badik. Tetapi dalam proses ritual mat tompang ini, pemilik pusaka ini melantunkan zikir dan doa pada saat dia melakukan prosesi mat tompang. Jadi secara tidak langsung ketika melakukan mat tompang ini ada 2 hal, membersihkan pusaka itu sendiri dan membersihkan diri bagi pemilik pusaka itu sendiri. Ya, ini adalah salah satu cara bagaimana merawat dan memelihara pusaka itu sendiri melalui mat tompang. Kemudian memberikan motivasi kepada para seluruh peserta yang ikut mat tompang ini, bagaimana mereka mampu menenangkan diri, menjaga diri melalui proses introspeksi diri dengan dilakukannya mat tompang ini. Jadi penghargaan nasional, kami pernah dapatkan penghargaan nasional dari Kementerian Pendidikan. Kemudian ada beberapa penghargaan yang lainnya yang mungkin teman-teman di setiap kabupaten menyimpannya.
Saya kira penghargaan ini adalah apresiasi kepada kami bahwa kami melakukan sesuatu cara dan gerakan bagaimana pelestarian terhadap seni dan budaya terutama badik itu sendiri. Memang dari awalnya kami bergerak bahwa kami mau mewariskan, kami mau melestarikan, kami mau menjaga budaya kami. Jadi tanpa penghargaan itu sebenarnya juga kami tetap melaksanakan itu. Tapi Pong, ini pusakanya sudah lama semua ya Pong? Alhamdulillah ini semua yang ada di sini ya cukup berusia juga semua. Ya, terdiri dari beberapa pusaka yang ada di kita ini semua. Dan ini semua mungkin berbagai jenis ya Pong? Iya, berbagai model, lacak, dan lain sebagainya. Luar biasa Pong. Ada satu ini, Iya Pong. saya mau kasih sebagai kenang-kenangan dari saya. Alhamdulillah Pong. Ada pesan orang tua kita. Iya Pong. Jagai capak lilata. Jagai capak Kak Buranianta. Iya Pong. Jagai capak badita. Iya Pong. Panjarin ne badika. Apa yang ribatang kalimta. Bismillah. Bismillah. Ku tarima ne pas sareta Pong. Baraku pake salama ribija-bijangku nasabak kareng Allah Ta'ala. Amin. Saat menerima badi itu, saya merasakan salah satu kebanggaan sebagai lelaki Bugis Makassar, identitas lelaki Bugis Makassar. Saya merasa bahwa apabila saya yang dikasih amanah untuk menerima pusaka ini, berarti saya diberikan tanggung jawab untuk merawat dan memelihara pusaka tersebut. Pusaka itu wajib saya rawat untuk menjaga warisan leluhur saya. Saya tidak pernah ragu karena saya sudah melihat kenyataan bahwa dengan mewariskan badik ini dapat merubah pola perilaku anak muda. Ya, tadi karena mereka sudah mau mengeksplor dirinya, mau mengetahui jati dirinya, otomatis mau mengetahui tata krama, norma kesopanan, norma penghormatan, norma empati kepada sesama. Jadi saya lihat bahwa betul-betul ada fungsi dan nilai ketika mereka melekatkan badik pada dirinya menjadi identitasnya, menjadi pusakanya, kemudian dia menggali adat istiadatnya, dengan itu muncul norma, kemudian dipraktekkan dalam dirinya, sehingga saya melihatnya bahwa ini hal yang positif bagi anak muda, sehingga mereka mau menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadi orang yang baik, apalagi menjadi panutan di lingkungan masyarakatnya. Pada saat badik ini berpindah tangan bahwa badik ini berguna menjadi doa bagi sang pemiliknya kelak. Kalau badik ini ditinggalkan dan tidak diwariskan, otomatis kita tidak mempunyai identitas sebagai orang Bugis Makassar. Tidak memiliki identitas berarti tidak memiliki jati diri. Otomatis kita tidak kenali mana orang Bugis Makassar itu, karena orang Bugis Makassar itu didetik dengan badik. Jadi kapan-kapan nilai badik ini kita tinggalkan, otomatis tidak ada jati dirinya, tidak ada identitasnya orang Bugis Makassar itu sendiri. Karena identitas dan jati diri Bugis Makassar itu adalah di badik itu.